Berikut adalah Kitab Aqdiyah, Hukum-Hukum Pengadilan, yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rasyid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian 37. Saksi. Orang yang mendakwa hendaklah mengemukakan saksi. Maka jika yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwaannya hendaklah diterima oleh hakim. Berarti dia menang dalam perkaranya. Tetapi jika ia tidak dapat mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada yang terdakwa. Dan kalau dia sanggup bersumpah, dia dapat kemenangan. Tetapi jika yang terdakwa tidak sanggup bersumpah, yang mendakwa berhak bersumpah. Apabila ia bersumpah, ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dinamakan dalam istilah ahli fikih sumpah mardud, sumpah yang dikembalikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Janganlah kamu menyembunyikan saksi. Barang siapa yang menyembunyikannya, berdosalah hatinya. Al-Baqarah 283. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a nasum dima'a rijaliu wa amwalahum walakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaih." Kalau diberi manusia dengan semata-mata dakwa mereka, sudah tentu manusia mendakwa jiwa beberapa laki-laki dan harta mereka. Tetapi kewajiban yang mendakwa mengemukakan saksi dan kewajiban yang terdakwa bersumpah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Annahu alaihi sholatu wassalamu raddal yamina ala talibil haq." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengembalikan sumpah kepada yang mendakwa. Riwayat Baihaqi dan Daruqutni. Kalau dua orang dakwa mendakwa dengan tidak ada saksi, sedang barang di tangan salah satu keduanya, hendaklah dihukum dengan sumpah orang yang memegang barang. Tetapi kalau barang di tangan keduanya atau di tangan orang yang ketiga, hendaklah disumpah kedua-duanya. Kemudian barang itu dibagi untuk keduanya bersama-sama. Sifat-sifat saksi. Orang yang menjadi saksi tidak diterima, melainkan orang yang cukup mempunyai sifat-sifat yang di bawah ini. 1. Islam. Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima menjadi saksi untuk orang Islam. Sabda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu syahadatu ahli dinin ala ghairi dini ahlihim. Tidak diterima saksi pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka. Riwayat Abdul Razak. 2. Baligh, sampai umur 15 tahun sedikitnya. Anak-anak yang belum sampai umur tidak diterima menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastashhidu syahidaini mirrijalikum." Persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Al-Baqarah 282. Menurut bahasa Arab, anak kecil tidak dinamakan rijal, laki-laki. 3. Berakal. Karena orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat dipercayai. 4. Merdeka. Hamba sahaya tidak diterima menjadi saksi, karena saksi diserahi kekuasaan, sedang hamba tidak dapat diserahi kekuasaan. 5. Adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashhidu dawai adlim minkum." Hendaklah kamu persaksikan yang demikian kepada 2 orang saksi yang adil di antaramu. At-Tolak ayat 2. Orang yang adil ialah yang bersifat dengan sifat-sifat A. Menjauhi segala dosa besar, tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. B. Baik hati. C. Dapat dipercayai sewaktu marah, tidak akan melanggar kesopanan. D. Menjaga kehormatannya, sebagaimana kehormatan orang yang setingkatan dengan dia. 6. Bukan musuh atas yang terdakwa dan bukan anak atau bapaknya.